Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Siap dengan sesama. Siswa kelas 6 yang pasti hebat. Hebat. Ibu guru apa kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, benar? Benar. Sudah sarapan tadi? Sudah. Hebat. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu mau pesan dulu ya. Adakah yang izin hari ini? Tidak. Berarti semuanya hadir ya? Ya. Sehat semua ya. Oke, sebentar. Nah, sebentar dulu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Lagu Garuda Pancasila. Bisakah anak-anak nyanyi lagu Garuda Pancasilanya? Bisa. Bisa. Pinter. Udah kelas 6 sama bisa ya? Ya. Yuk kita nyanyi bareng bersama ya. Dengarkan musiknya. Walaupun sudah hafal, Ibu tayangkan juga videonya ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi.
pembelajaran hari ini yaitu bab 1 tentang apa? Bab 1 tentang Pancasila. ya, tentang Pancasila dengan menyenangkan, dengan praktek nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya pada kalian semua, adakah dari teman kalian yang mungkin dari perbuatan-perbuatan yang sudah lewat kemarin yang bisa membuat kalian itu perbuatan baik yang pernah dilakukan mereka untuk kalian, misalnya membantu kalian mungkin di pagi kemarin, mungkin tadi pagi atau 2 hari yang lalu, mungkin ada dari teman kalian yang membuat kalian merasa terkesan dari perbuatan teman-teman kalian. Ada nggak? Kenapa? Ya. Saya Ya. kemarin di lingkungan rumah, Terus? saya jatuh naik sepeda Ya. dan datang Dayulan membantu saya. Oh, berarti dayulannya kemarin pas waktu Koman jatuh itu dayulannya lewat, Iya. dibantu, terus berdiriin sepeda sama Koman. Ya, berarti di sana udah ada sikap untuk menolong. Nah, setelah Koman dibantu sama dayulan, gimana perasaan Koman? Saya senang, Bu. Senang karena kita dibantu. Terus ibu tanya lagi, sikap dayulan tuh menolong sesama teman itu termasuk sila keberapa? 2. Sila kedua. Ya. Pinter. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Terus ada lagi yang pernah merasakan bantuan dari teman, merasa kalian senang, terkesan atau gimana? Ya, yuk. Mungkin nggak berkesan atau gimana, bantuan temannya boleh? Saya, Bu. Ya. Kemarin saya dibantu piket karena saya datangnya telat. Oh, dibantu piket. Berarti kemarin ya? Iya, itu udah ada sifat atau perilaku kalian tolong menolong. Itu termasuk sila keberapa? Kedua, termasuk sila kedua dalam Pancasila. Nah, setelah dibantu Dinda sama temannya, gimana perasaannya Dinda? Senang dan berterima kasih karena sudah dibantu. Senang nggak kalian saat susah, kesulitan, dibantu ada teman yang membantu? Senang nggak? Senang karena kita bisa dipermudah. Misalnya sehari-hari ini kalian melaksanakan suatu kegiatan atau acara apa, kegiatannya sangat sibuk sekali. Terus setelah acara itu kan padat, ada teman yang membantu biar cepat acaranya selesai. Senang nggak? Senang. Itu termasuk sila keberapa? Kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di sana ada sikap tolong Oke, berarti kalian sudah paham dalam pengamalan sila kedua. Nah, terus yang ketiga, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi praktek nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan di hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila. Terus, yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu dalam sehari-hari ya. Terus, ada berapa nilai-nilai Pancasila yang kalian ketahui? 5. Satu apa? Ketuhanan. Ya, 1 ketuhanan yang maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
segala macam nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun contoh-contohnya. Nah, nih yang Ibu paparkan di depan ini merupakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya satu contoh. Yang pertama, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Itu termasuk sila pertama. Di satu kelas ini, adakah yang agama Muslim? Tidak. Nah, kita semua agama Hindu. Jika ada di dalam satu kelas ini yang agama Kristen atau agama Islam, atau agama Buddha dan agamanya yang lain, kita harus menghormati mereka. Dia juga menghormati kita. Misalnya tadi pagi kalian melaksanakan sembahyang bersama kan, misalnya teman kita yang agama Kristen, dia ikut duduk, bukan duduk berdiri ya, saat kalian misalnya di lapangan tadi, ingat gak? Ya, ada teman kita yang adik kelas kita itu agama Kristen, kalau nggak salah 3 orang ya, atau orang itu 3 orang ya, mereka ikut berdiri, walaupun nggak ikut sembahyang mereka berdiri, udah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing sembahyang, berarti mereka itu sudah menghormati agama kita dengan ikut di sana berdiri, walaupun tidak ikut di sana. Begitu juga dengan kalian, jika nanti ada temannya yang melaksanakan ibadah, baik itu Muslim, baik itu Kristen, maupun Buddha, kalian harus menghormati kepercayaan saat mereka beribadah. Contohnya itu termasuk sila pertama. Terus yang kedua, menolong orang yang membutuhkan. Sama seperti yang tadi Ibu sebutkan itu, saat koma jatuh dibantu oleh Ibu. Ya. Terus Dinda juga telat datang ke sekolah karena piket, biar nggak keburu bel, dibantu oleh temannya. Nah, itu udah ada sifat tolong menolong. Itu sudah termasuk sila kedua. Terus yang ketiga, menghargai dan memelihara budaya Indonesia. Itu termasuk sila ketiga. Kita harus menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia, walaupun berbeda-beda suku, ya, berbeda-beda ras. Kita harus menghargai persatuan dan kesatuan bangsa. Harus dengan cara gotong royong, kerjasama, ya. Itu contoh dari sila ketiga. Terus yang keempat, mengikuti musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Misalnya ini di sekolah kalian ada rapat, misalnya rapat kelas ya, jangan kalau di sekolah yang lebih tinggi ada OSIS, kita di SD kan nggak ada, kita rapat intern di kelas. Nanti kita itu harus ikut berapa jumlah kelas, misalnya kelas 6 jumlahnya 11 orang, harus semuanya ikut ya, bukan harus ini, tapi kalian harus ada kesadaran ikut serta dalam kegiatan itu. Berarti sudah termasuk pada sila keempat. Dan kita sebagai anggota di kelas itu, kita harus mengikuti rapat yang diadakan di kelas, ya. Itu termasuk sila keempat. Terus sila kelima, berbagi dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Berbaginya itu misalnya berbagi apa? Bukan berbagi antara barang aja, mungkin berbagi ilmu, berbagi tentang pendapat sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan kelompok, kebutuhan organisasi, ya. Itu termasuk dengan sila kelima. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, berarti pendapat kita diutamakan, itu nggak boleh. Kita harus mencari keputusan bersama. Dari kelima contoh itu termasuk sila-sila yang sudah disebutkan tadi. Anak sudah paham? Ya. Untuk lebih memahami lagi, Ibu akan tayangkan sebuah video. Dalam video ini, dalam video ini
anak-anak diminta membuat sebuah kelompok. Sebentar, video yang Ibu tayangkan ini, anak-anak disuruh menyimak dan mendengarkan. Nanti apa yang ditanyakan, Ibu akan bagikan LKPD. Nah, kerjakan satu kelompok itu ada satu, ya, satu LKPD. Nanti dari satu kelompok itu mempresentasikan perwakilan satu temannya ke depan. Paham? Paham? Karena kalian sudah duduk berkelompok, Ibu tidak akan lagi membagi. Ya, pakai aja anggap ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari video yang nanti Ibu tayangkan, kalian pahami apa isi dari video tersebut dan apa yang ditanya yang ada di LKPD ini. Paham ya? Paham. Nanti apa yang kurang dimengerti dari pembagian LKPD ini kalian boleh tanyakan. Nah, sebelum Ibu tayangkan videonya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Isi nama kelompok aja, kelas, absennya ya. Satu aja ya, perwakilan kelompok nanti presentasinya ke depan. Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu menayangkan videonya? Ada? Nama kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Ya? Sudah? Sudah siap? Ibu tayangkan videonya sekarang ya. Simak, dan di LKPD itu sudah ada yang pertanyaan yang ditanyakan nanti sesuai dengan video yang kalian tonton. Di desa yang berada di Kecamatan Talihura, Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah ingin memindahkan posisi rumahnya, maka bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut yang mencapai pinggir pantai. Terkadang rumah dipindahkan karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Sebelum rumah diangkat, maka isi rumah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Biar barang tidak rusak karena proses pengangkatan rumah dan rumah jadi lebih ringan saat diangkat. Rumah yang itu bisa menggunakan tenaga. Upacara adat menjadi rangkaian pembuka acara rumah. Doa dipanjatkan semoga proses angkat rumah berjalan lancar dan lokasi rumah baru bisa menjadi tempat yang penuh berkah bagi sang pemilik. Sebelum rumah diangkat, berdoa dulu ya sesuai dengan kepercayaan. Rumah yang diangkat ini adalah rumah milik keluarga Nida. Tarian dan musik diperdengarkan sebagai simbol penyemangat para pemilik rumah ini nantinya. Para mama menari diiringi musik kumpul yang sudah dipersiapkan. Proses angkat rumah akan dipimpin oleh saudara tua yang menjadi putri aba-aba alias pemimpin acara. Kami semua mencari posisi untuk memanggul rumah. Semua sisi rumah dan bagian dalam semua dipanggul bersama-sama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan dikerjakan secara bersama-sama, tentu saja kerjaan akan semakin mudah. Meski jaraknya hanya 200 meter, tapi dengan beban rumah yang berat, tentu saja ini menjadi tidak mudah. Untunglah saya bisa memperagakan pemuda yang berkasa, jadi semua bisa diusahakan. Kebersamaan dan gotong royong menjadi hal terpenting yang bisa kita pelajari dari kebiasaan warga di
ini. Semua membantu secara ikhlas tanpa dibayar. Cara dan budaya yang harus dipertahankan kelestariannya. Akhirnya selesai juga. Selamat untuk kita semua. Ternyata dengan saling membantu, pekerjaan akan mudah dan terasa ringan. Nah, ini dia yang inti dan penting, yaitu makan bersama. Setelah berlelah-lelah, akhirnya kita bisa juga rehat sambil mengisi perut. Ada banyak ilmu yang bisa kita pelajari dari alam. Tidak hanya manfaatnya, alam juga memanjakan kita akhir rasa bersama dan keluarga. Salam. Nah, sekian videonya. Sudah dari yang kalian simak tadi, ada berapa pertanyaan di sana? 3. Perbuatan baik apa yang dilakukan tokoh dalam cerita atau video tersebut? Yang kedua, menurut kalian perbuatan itu mencerminkan sila keberapa dalam Pancasila? Mengapa? Nah, terus yang ketiga, apakah perbuatan itu hanya berhubungan dengan satu sila saja? Silakan. Sesuai yang video kalian simak tadi, silakan dibuat. Nanti ibu minta satu ini apa namanya? Perwakilan satu ini ya. Perwakilan dari satu kelompok. Silakan kerjakan dulu sesuai yang kalian simak videonya tadi. Silakan dibuat. Sebelum tadi mengangkut rumah dilaksanakan tadi dalam video, berdoa bersama dulu. Ya. Setelah berdoa bersama, ya, melakukan ritual seperti menari-nari itu, baru rumah itu diangkut. Silahkan dikerjakan, ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu baru kalian presentasi ke depan. Satu kelompok perwakilan satu. Sudah? Yuk. Nanti kelompok ini siapa yang mewakili? Baca di depan hasilnya. Perbuatan baiknya apa? Dari video yang kalian tonton tadi. Alasannya apa? Kenapa? Terus apa
Kenapa termasuk sila kedua? Ini adalah memang termasuk sila ketiga. Ya, Mas. Ya. Lagi 5 menit. Udah? Baca tuh suami katanya videonya gampang tadi. Masa kamu sih bacanya? Sudah? Sudah? Ya. Yuk, ya. Sebelum kalian mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya ke depan, ayo kita melakukan stretching dulu. Yuk, berdiri dulu semuanya. Nanti ikutin kegiatan buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Ya, buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung. Oke, dah ya berdiri semua. Sebelum mempresentasikan ke depan, ayo. 1, 2, 3, mulai. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, terima kasih. Nah, ayo, Ibu minta perwakilan dari satu kelompok, silakan ke depan. Kelompok 1, silakan. Siapa yang mewakili? Ya, ke depan silakan. Nanti kalau ada tambahan dari temannya mungkin kalian boleh disampaikan. Ya. Ya, satu-satu dulu aja baru jawab dulu. Ya. Dari video yang saya dengarkan tadi. Dari video yang saya dengarkan tadi, perbuatan baik apa yang dilakukan tokoh dalam cerita? Mereka saling membantu satu sama lain dengan ikhlas tanpa meminta imbalan. Menurut kalian, perbuatan itu mencerminkan sila Sebentar dulu. Yang pertama, itu ditanya perbuatan baik apa yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita atau video tersebut. Berarti mereka saling membantu satu sama lain dengan ikhlas. Ya, mereka itu saling bantu satu sama lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Itu kegiatannya apa di sana? Membantu kenapa? Dalam video mengerangkan rumah itu pada suku mana ya? Suku Bugis. Itu sudah tradisi yang ada di Flores ya. Jika rumahnya itu berdekatan dengan laut, biar menghindari terjadinya apa? Bencana, misalnya ada air laut yang lagi pasang, makanya pindahnya itu bisa di rumahnya itu bisa dipindahkan. Itu merupakan kegiatan gotong royong antara masyarakat, berarti sangat bagus, kental sekali ya. Nomor 2. Menurut kalian, perbuatan itu mencerminkan sila keberapa dalam Pancasila dan mengapa sila kedua dan sila ketiga? Sila kedua dan sila ketiga. Kenapa termasuk sila kedua? Sila kedua yang saling tolong menolong dan sila ketiga yang artinya bersatu. Tetap bersatu, berarti kerjasama persatuannya di sana sudah bagus sekali ya. Persatuannya yang termasuk sila kedua itu karena itu
gotong royong, tolong menolong ya. Yang ketiga itu persatuan ya. Terus yang ketiga, Apakah perbuatan itu hanya berhubungan dengan satu sila saja? Coba pikirkan lagi. Tidak, karena itu ada sila kedua yang saling tolong menolong dan sila ketiga yang artinya tetap bersatu. ya itu tidak termasuk satu sila aja. Berarti di sana ada dua contoh dari nilai-nilai Pancasila, itu sila pertama dan sila kedua. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Untuk kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 2. Dari video yang saya simak dan saya dengarkan, perbuatan baik apa yang dilakukan dalam cerita atau video tersebut membantu masyarakat setempat memindahkan rumah. Terus Menurut kalian perbuatan itu mencerminkan sila keberapa dalam Pancasila? Mengapa? Sila kedua, karena ada persatuan rakyat dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Apa perbuatan itu hanya berhubungan dengan satu sila saja? Coba pikirkan lagi. Tidak, karena sila kedua mengandung rasa kemanusiaan yang tinggi dan sila ketiga menyatakan persatuan. ya sama, berarti yang lihat sama dengan kelompok 1. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Tidak, ya hampir sama ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3 silakan. Ayo silakan maju kelompok 3. Cepat naik. Oke, cepat. Cepat. Silakan dibaca. Apa yang ditonton tadi? Perbuatan baik apa yang dilakukan Bapak dalam cerita video? Gotong royong memindahkan rumah dengan bekerja sama dengan ikhlas. Ya, terus yang kedua, Menurut kalian perbuatan itu mencerminkan sila keberapa dalam Pancasila? Pancasila pertama. termasuk sila kedua dalam Pancasila. Kenapa? Karena itu ada kerjasama ya, tolong menolong ya. Ya, kedua. Terus yang ketiga juga ada, termasuk sila ketiga itu rasa persatuan yang keras ya, yang kental ya. Ya. Terus yang ketiga, Apakah perbuatan itu hanya berhubung dengan satu sila saja? Coba pikirkan lagi. Tidak, sila kedua dan sila ketiga. ya, dalam video itu ada dua sila yang dicerminkan ya, itu sila kedua dan sila ketiga. Tidak sila pertama, tidak satu sila aja dalam Pancasila ya. Contohnya, ya silakan duduk. Ayo tepuk tangan. Ya, nah, itu merupakan sudah hasil diskusi kalian yang sudah ditonton dari video tadi yang telah kalian simak. Nah, Ibu memberikan gini lagi ya, contoh-contoh nilai yang kalian simak dalam video tadi itu merupakan kegiatan sehari-hari yang mungkin kalian lakoni, yang kalian laksanakan, tapi kalian tidak mencermati itu termasuk sila berapa. Misalnya dalam sehari-hari aja, di sini kalian sudah mengerjakan kebersihan, lihat temannya belum selesai di sana, kalian bantu ke sana, sudah termasuk perbuatan itu dalam praktek sila nilai-nilai Pancasila. Seperti itu juga dalam pelaksanaannya. Setelah kalian mempelajari ini tadi, Ibu mau tahu
Setelah sampai di rumah nanti apa yang kalian lakukan? Membantu ibu jaga adik. Ya, misalnya sampai di rumah nanti kalian makan dulu, setelah makan nanti membantu ibu menjaga adiknya. Itu udah termasuk sila kedua. Terus mungkin yang lainnya, ya membantu ibu boleh, itu membantu menyapu. Terus yang cowoknya nggak ada membantu, membantu ayah membersihkan kebun. Ya, itu sudah penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Berarti kalian sudah paham nggak contoh-contoh praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk pada nilai-nilai Pancasila? Paham? Paham. Dari yang kita pelajari tadi, adakah yang kalian mau tanyakan? Tidak. Tidak? Tidak. Kalau tidak, ibu kasih tes. Silahkan kerjakan. Ya, silahkan kerjakan. Nanti kalau cukup kita bahas, kalau enggak dikumpulkan. Nanti kita bahas berikutnya. Ya, silahkan dikerjakan. Isi nama kalian, identitasnya. Soalnya cuma 5 saja, cukup 5 menit ya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di bawahnya. Ya, buat di bawahnya langsung jawabnya. Isi identitas. Nah, untuk LKPD-nya tadi mana ibu mau kumpulkan? Ya. Kan udah dapat tadi. Silakan kerjakan. Kamu udah dapat tesnya? Belum. Kerjakan. Contohnya itu ya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Langsung tulis di bawahnya. Jangan tulis kan ibu sudah kasih lembar. Isi nama identitas kalian ya. Nama, nomor kelas. Di rumah. Oke, sudah. Silakan dikumpul. Yang jelas sudah isi identitas. Ya, nanti karena waktunya nggak cukup, kita bahas pertemuan berikutnya ya. Sudah? Sudah isi nama?
Dari paparan tadi berarti kalian sudah paham dan sudah mengerti nanti nilai-nilai, contoh nilai-nilai perbuatan yang termasuk pada sila-sila kelima Pancasila itu. Ada yang kalian tanyakan? Berarti jika tidak, kita akan lanjut ke berikutnya. Apa berikutnya? Terima kasih. Berarti pelajaran kita sudah selesai hari ini. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, yuk sebelum kita mengakhiri, kita dengan doa dulu.